Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Wahini dari PGMI kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil. Rijalul Hadis. Rijalul Hadis secara bahasa, Rijal artinya beberapa laki-laki, kalau hadis artinya perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara istilah, ilmu yang membahas biografi para perawi hadis, meliputi nama dan nasabnya, guru dan muridnya, tempat dan waktu hidupnya, kesikohan dan kelemahannya. Hasbi Asyadiki mendefinisikan ilmu ini sebagai kajian yang menelusuri keadaan perawi, meliputi biografi singkat, mazhab, guru, murid, serta metode mereka dalam menerima dan meriwayatkan suatu hadis. Ilmu ini memiliki kedudukan penting dalam kajian hadis, sebab sebagai sebagian utama dari hadis ini adalah sanad, sehingga mengetahui keadaan para perawi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menilai kualitas suatu hadis. Urgensi ilmu Rijalul Hadis. Yang pertama adalah menentukan status sanad hadis berdasarkan kualitas perawi. Mengetahui data-data perawi secara detail, contohnya biografi, kualitas kepribadian seorang perawi, tingkat religiulitasnya perawi. Selanjutnya ada mengetahui ittisalus sanad atau ketersambungan sanad antara perawi dan gurunya. Selanjutnya adalah mengetahui sikap dan kriteria ulama dalam menilai perawi, jarh wa ta'dil. Mengungkap data-data Rijalul Hadis dan kualitas perawi. Mengetahui sikap dan pandangan ahli hadis dalam menjaga otentisitas hadis. Yang terakhir ada menentukan kualitas dan otentisitas suatu hadis. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari ilmu Rijalul Hadis. Tujuannya adalah untuk mengetahui bersambungnya atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung, apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita ataukah tidak, atau hanya pengakuan saja. Semua itu dapat dideteksi melalui ilmu Rijalul Hadis atau dengan salah satu kitab yang menjelaskan tentang biografi para perawi, yaitu kitab Tahzib At-Tahzib, kitab yang menjelaskan kelayakan hadis. Di dalamnya itu menjelaskan tentang kesaksian ulama tentang seorang perawi. Selanjutnya ke perawi yang menjadi objek. Yang pertama ada para sahabat atau generasi pertama. Mereka adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu langsung dengan beliau dan mendengar hadis langsung dari Nabi. Karena mereka menyaksikan sendiri perkataan dan perbuatan Rasulullah, maka kedudukan mereka sangat tinggi dan riwayat mereka dianggap paling terpercaya. Contohnya Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, dan Anas bin Malik. Para sahabat disebut juga sanad terakhir karena mereka adalah penerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah para tabi'in atau bisa disebut dengan generasi kedua. Mereka adalah murid-murid para sahabat, yaitu orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, tetapi bertemu dengan sahabat dan belajar hadis dari mereka. Mereka meneruskan hadis dari sahabat kepada generasi berikutnya. Contohnya Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyab, dan al-Juhri. Peran mereka penting karena menjadi penghubung antara sahabat dan generasi sesudahnya.
Yang ketiga ada para muhadamin, yaitu orang-orang yang hidup di dua masa, yaitu masa jahiliyah dan masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi. Mereka sudah masuk Islam pada masa Nabi masih hidup, tetapi tidak sempat mendengar hadis langsung dari mulut beliau. Contohnya Abu Amr bin Syaibani dan Suwaid bin Ghaflah. Meskipun tidak bertemu Nabi, mereka tetap punya kedudukan penting karena hidup di masa peralihan dan bisa meriwayatkan hadis dari para sahabat. Yang terakhir ada para Malawi. Malawi ini adalah orang-orang yang dulunya budak, tetapi kemudian merdeka dan menjadi perawi hadis atau ulama. Meskipun mereka bukan berasal dari kalangan bangsawan atau para sahabat, banyak di antara mereka yang sangat berilmu dan jujur dalam meriwayatkan suatu hadis. Contohnya, Nafi Maulana Ibnu Umar. Dulunya adalah budak dari sahabat Ibnu Umar dan Ikrimah Maulana Ibnu Abbas. Banyak dari mereka menjadi sumber penting dalam periwayatan hadis karena kedekatan mereka dengan tuan-tuan sahabatnya. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi perawi hadis. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua, dari kualitas segi intelektualnya dan kualitas segi moralitasnya. Kualitas dari segi moralitas yang pertama ada beragama Islam. Yang kedua memelihara muruah. Apa itu memelihara muruah? Yaitu menjaga harga dirinya, tidak menjatuhkan harga dirinya lah ya. Yang ketiga melaksanakan ketentuan agama. Yang keempat ada mukalaf. Mukalaf itu adalah berakal dan sudah balik. Selanjutnya adalah kualitas dari segi intelektual atau dobit. Periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Mampu menyampaikan riwayat itu dengan baik. Dengan artian perawi ini kuat hafalannya, tidak mudah lupa. Syarat-syarat perawi ini bisa diartikan dengan dua, yaitu dari segi moralitas adalah adil, dan dari segi intelektual itu dobit, dapat dipercaya. Jadi syarat menjadi perawi itu ada dua, adil dan dapat dipercaya, atau dalam segi hafalannya kuat. Selanjutnya kita masuk ke jarh wa ta'dil. Pengertian dari jarh. Secara bahasa berarti luka, celah, atau cacat. Secara istilah, menilai cacat atau kelemahan perawi seperti pelupa, pembohong, atau kurang teliti. Selanjutnya pengertian takdil. Berasal dari kata adalah yu'adilu yang berarti mensucikan atau meluruskan. Secara istilah, penilaian baik terhadap perawi yaitu pengakuan bahwa perawi ini adil, jujur, dan dobit atau dapat dipercaya. Cara mengetahui perawi ini tuh jujur atau tidak, cara mengetahui penilaian perawi ini, yang pertama, kepopuleran perawi, dikenal sebagai orang yang jujur atau pendusta. Jadi dalam suatu hadis kita lihat perawinya ini terkenal dengan orang yang jujur atau pendusta, suka berbohong, suka melebih-lebihkan. Itu bisa dinilai dari terkenalnya si perawi ini. Yang kedua adalah penilaian ulama lain, yaitu perawi adil menilai perawi lain. Maksud poin kedua ini adalah bagaimana seorang perawi bisa menilai perawi lainnya dengan adil, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya ada kegunaan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil. Yang pertama adalah menentukan kualitas dan kejujuran perawi hadis. Yang kedua, menilai apakah riwayat hadis ini dapat diterima atau ditolak.
Yang ketiga, membantu memastikan kesohihan sanad hadis. Jadi kesimpulannya, ilmu rijalul hadis dan ja'wa tadil itu merupakan cabang penting dalam mempelajari ilmu hadis yang berfungsi untuk menilai dan meneliti para perawi hadis. Melalui kedua ilmu ini, para ulama dapat mengetahui kejujuran, hafalan, dan kredibilitas seorang perawi, sehingga dapat menentukan apakah suatu hadis ini dapat diterima, sahih atau tidaknya, doif. Dengan demikian, ilmu rijalul hadis dan ja'wa tadil ini berperan besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tanpa kedua ilmu ini, keaslian hadis sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami kedua ilmu ini sangat penting bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu hadis secara benar dan ilmiah. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.